Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari diceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berjalan-jalan dengan para sahabatnya. Beliau melewati pekuburan, lalu Kanjeng Nabi mengatakan bahwa dua orang yang ada di kuburan ini disiksa oleh Allah Ta'ala, disiksa dengan dosa yang menurut mereka tidak besar, padahal dosa itu dosa besar, kata Rasulullah. Yang pertama, orangnya ini disiksa disebabkan saat kencing dia tidak membersihkan kencingnya, tidak menghindarkan diri dari air kencingnya, tidak mau beristinja, atau saat kencingnya kemana-mana, tidak dibersihkan, kena pakaiannya, kena tubuhnya. Yang nomor dua, disiksa oleh Allah Ta'ala disebabkan dia di dunia suka mengadu domba, merusak hubungan di antara dua orang yang bersahabat, di antara suami dan istri, merusak hubungan antar sesama umat Islam. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil pelepah kurma, beliau potong menjadi dua, lalu yang satu ditancapkan ke kuburan, yang satunya lagi ditancapkan ke kuburan. Lalu Kanjeng Nabi mengatakan begini, Allah Ta'ala akan meringankan siksa orang yang ada di kuburan ini selama pelepah kuburan ini belum kering. Apa yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini, para pemirsa? Yang pertama, bahwa tidak membersihkan diri saat kencing ini adalah dosa besar. Tidak beristinja saat kencing ini adalah dosa besar, menyebabkan hukuman di dalam kuburannya. Maka berhati-hatilah saat kencing, jangan sampai air kencing itu mengenai pakaiannya tapi lalu tidak disucikan, mengenai tubuhnya, badannya tidak dibersihkan, apalagi saat kencing tidak beristinja, tidak mensucikan air kencing yang keluar. Itu dosa besar. Nomor dua, dosa besar lagi adalah namimah. Namimah itu mengadu domba, merusak hubungan di antara dua orang. Ya, yang satu ngomong begini dipindah kepada yang lain, supaya apa? Supaya hubungan di antara dua orang ini tidak baik, supaya hubungan di antara dua orang ini renggang, supaya hubungannya menjadi tidak akur, menjadi tidak rukun lagi, sehingga dua orang ini menjadi bertengkar. Itu juga dosa besar. Ada suami istri sudah rukun, dia berusaha untuk memisahkan di antara kedua orang yang rukun ini. Ini juga disebut namimah. Ini dosa besar, tidak boleh dilakukan. Nomor tiga yang antik di sini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memotong kurma, membelah kurma, pelepah kurma menjadi dua, yang satu ditancapkan ke kuburan yang satu, yang satunya lagi ditancapkan ke kuburan yang lain. Dan Rasulullah mengatakan bahwa Allah akan meringankan siksa kedua mayit yang ada di kuburan ini selama pelepah kurma itu belum kering. Artinya apa? Artinya begini, kita itu dianjurkan untuk menancapkan pohon, menanam pohon ataupun tumbuhan di area pemakaman, di pekuburan, di atas kuburan. Tujuannya apa? Tujuannya biar mayit ini mendapatkan barokah dari tasbihnya pohon itu, supaya kalau mayit ini misalnya mendapatkan siksaan oleh Allah Ta'ala, supaya mayit diringankan siksanya, atau bahkan dihilangkan sama sekali siksanya dengan sebab barokah yang diperoleh dari tasbih yang dilakukan oleh pohon tersebut. Inilah salah satu hal yang diamalkan oleh ulama-ulama kita di Indonesia. Mereka ini memberikan di dalam kuburan pohon-pohon
Setiap orang yang meninggal dunia, di atas pohonnya, di atas kuburannya ditanami pohon. Apa tujuannya sebenarnya? Supaya pohon itu terus bertasbih sehingga memberikan manfaat kepada orang yang ada di dalam kuburan. Dan ini dipraktekkan oleh Rasulullah dan dipraktekkan oleh nenek moyang kita, oleh orang-orang Indonesia. Sehingga jangan heran kalau di Indonesia setiap kuburan biasanya itu banyak dipenuhi dengan pohon-pohon yang sengaja ditanam. Ada bunga Kamboja dan lain sebagainya. Itu salah satu tujuannya adalah supaya tetap bertasbih dan bisa memberikan manfaat kepada si mayit yang ada dalam kuburan. Sekian pemirsa, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.